Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvin Nursa Islami, NPM 2008-0108, sesi B dari program studi Bahasa Indonesia. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi mengenai dasar-dasar filsafat. Tugas makalah ini berupa pertanyaan yang akan saya jawab. Pertanyaannya sebagai berikut. 1. Apakah yang Anda ketahui tentang filsafat dan mengapakah Anda harus belajar filsafat? 2. Filsafat menjadi landasan bagi setiap perkembangan keilmuan. Tak heran jika filsafat disejajarkan dengan peranan seorang ibu yang di bawah telapak kakinya tersimpan aroma surga. Seorang ibu yang dengan jasanya membesarkan anaknya menjadi dewasa, yang julukannya ibu dari sekian banyak pengetahuan, meneguk hakikatnya hingga mengkaji nilai dan gunanya. Lalu di manakah posisi filsafat jika dikaitkan dengan ilmu dalam mendidik anak untuk menguasai bahasa dan sastra Indonesia yang sedang Anda pelajari sehingga semester ini? Berikan pendapat Anda. 3. Tunjukkanlah perbedaan antara pengetahuan biasa dengan pengetahuan ilmiah. Baiklah, bab 2 pembahasan. Yang pertama, apakah yang Anda ketahui tentang filsafat dan mengapa Anda harus belajar filsafat? Filsafat merupakan kata serapan dari bahasa Arab, yaitu filsafah, yang juga diambil dari bahasa Yunani filosofia, yang berarti philia persahabatan dan sophia kebijaksanaan. Sedangkan secara terminologi, lantaran batasan filsafat itu banyak. Maka sebagai gambaran dikenalkan beberapa batasan seperti berikut. Menurut Plato, filsafat adalah pengetahuan yang berminat mencapai pengetahuan kebenaran yang asli. Aristoteles, Al-Farabi, René Descartes, Immanuel Kant, dan Langevin. Dengan belajar filsafat, diharapkan akan dapat menambah ilmu pengetahuan karena dengan bertambahnya ilmu pengetahuan akan bertambah pula cakrawala pemikiran. Cakrawala pandangan yang semakin luas. Sesungguhnya filsafat di dalam membuat ide-ide yang fundamental. Adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kita semakin ditantang untuk memberikan alternatifnya. 2. Filsafat menjadi landasan bagi setiap perkembangan keilmuan. Di manakah posisi filsafat jika dikaitkan dengan keilmuan dalam mendidik anak untuk menguasai bahasa dan sastra Indonesia yang sedang Anda pelajari hingga semester ini? Berikan pendapat Anda. Menurut saya, seorang ibu memberikan pelajaran kepada anaknya. Pola pikir yang baik tercipta oleh didikan ibu yang baik. Sama seperti hal demikian, posisi filsafat jika dikaitkan dengan keilmuan mendidik anak untuk menguasai bahasa sastra terletak pada pola pikir yang telah tertara kemudian kembali dibentuk pada saat anak belajar filsafat. Yang ketiga, tunjukkanlah perbedaan antara pengetahuan biasa dengan pengetahuan ilmiah. Pengetahuan biasa ialah pengetahuan yang masuk akal, di mana pengetahuan berasal dari pengalaman dan pengamanan sehingga semua orang memiliki pendapat yang sama terhadap satu hal tersebut. Sedangkan pengetahuan ilmiah ialah pengetahuan yang diperoleh dan dikembangkan dengan mengolah atau memikirkan realita yang berasal dari luar dari manusia secara ilmiah. Pemikiran secara ilmiah lebih bersifat semantik. Baiklah, bab 3 kesimpulan. Istilah filsafat merupakan kata serapan dari bahasa Arab yang juga diambil dari bahasa Yunani yang berarti philia persahabatan dan sophia kebijaksanaan. Aristoteles berpendapat bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan
yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Posisi filsafat jika dikaitkan dengan keilmuan mendidik anak untuk menguasai bahasa dan sastra terletak pada pola pikir yang telah tertata kemudian dibentuk pada saat anak belajar filsafat. Pengetahuan biasa adalah pengetahuan yang masuk akal, sedangkan pengetahuan ilmiah adalah pengetahuan yang diperoleh dan dikembangkan dengan mengolah atau memikirkan realita yang berasal dari luar dari diri manusia. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan materi tentang dasar-dasar filsafat. Apabila ada kata-kata atau penyampaian yang kurang berkenan, saya meminta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.